Ke sini. Samar-samar terdengar suara berbisik dari salah satu sudut bangunan. Matikan api itu. Suara itu terdengar semakin jelas hingga aku memastikan itu adalah suara perempuan. Namun dengan ilmu yang sudah aku pelajari dari Pak Le, aku bisa merasakan tidak adanya niat jahat dari suara itu. Dengan segera aku mematikan korek api dan mengikuti arah suara itu berada hingga sampai di sebuah ruangan kecil yang sangat gelap. Makhluk berwujud anak kecil itu kembali berkumpul namun tidak di tempat kami berada. Sesekali aku menutup mulut Ani yang masih menahan tangis agar makhluk-makhluk itu tidak menyadari keberadaan kami. Entah kami harus bersembunyi sampai kapan. Hujan terdengar semakin deras di luar bangunan dan membuat suara berisik dari seng yang terhantam oleh tetesan air hujan. Kami menghitung detik demi detik yang mencekam dengan sesekali mengintip mengenai keberadaan makhluk hitam besar itu. Saat aku mencoba memberanikan diri untuk keluar, aku kembali mengurungkan niatku saat melihat lengan besar itu sudah menggenggam bagian tubuh anak yang tadi tergantung dengan darah segar yang berceceran. Kalaupun menunggu sampai pagi adalah pilihan terbaik, mungkin aku akan mencoba bertahan sampai saat itu. Ya, mungkin itu yang terbaik. Cukup lama kami menunggu dan Ani sudah ketiduran selama beberapa lama. Tiba-tiba suara wanita yang berbisik kembali terdengar. Kalau kalian mau pergi, sekarang waktunya. Aku memperhatikan keluar saat mendengar suara itu, dan benar makhluk besar itu sudah tidak ada. Tapi makhluk berwujud anak kecil itu masih ada di tempatnya. Enggak, kami tunggu sampai pagi. Kalau pagi sudah datang, kalian sudah tidak bisa di alam kalian lagi. Seketika Ani terbangun. Sayang, kita harus pergi dari sini sebelum matahari terbit. Kalau makhluk itu menghilang, kita juga akan ikut terbawa ke alamnya. Sepertinya Ani mendapat sesuatu petunjuk dari mimpinya barusan, dan petunjuk itu sama seperti yang diberitahukan wanita itu kepadaku. Sepertinya memang kami harus bertaruh untuk menerobos makhluk berwujud anak kecil itu dan menerjang derasnya hujan di luar. Hati-hati ya, makhluk itu mungkin saja masih ada di luar. Baik, terima kasih atas bantuannya. Tapi, kamu siapa? Tanya aku sebelum meninggalkan persembunyian itu. Nyalakan saja korek itu. Aku mengikuti sarannya dan sekali lagi cahaya kuning menerangi ruangan persembunyian kami yang ternyata berada di dalam mesin yang sudah tua. Ketika aku menoleh ke arah suara itu, terlihat sosok wanita dengan wajah pucat melayang dengan pakaian putihnya yang lusuh dengan noda-noda darah. Cahaya itu kuntilanak. Ucap Ani yang ketakutan dan segera menarikku keluar mesin. Hanya suara tawa itu yang menemani kami menerobos gelapnya pabrik gula yang dipenuhi makhluk korban tumbal setan raksasa itu. Dengan nafas yang hampir habis, tanpa terasa kami berhasil sampai di luar pabrik dengan guyuran hujan yang sangat deras. Korek api yang dibawakan oleh bule tidak lagi dapat menyala. Aku mencoba mencari ke arah dari mana aku datang, namun aku sedikit tidak yakin. Seketika muncul kilatan yang disusul dengan suara petir yang menggelegar. Dan samar-samar aku melihat sesosok makhluk sebesar bangunan rumah Belanda di belakang kami memperhatikan dengan matanya yang memerah. Aku terjatuh di tanah melihat makhluk itu merangkak dengan kaki dan tangannya yang sangat panjang ke arah kami. Cahaya, kamu kenapa? Setan itu masih ada di sini. Ani yang melihatnya juga terjatuh dan hampir tak mampu mempertahankan kesadarannya. Saat makhluk itu mulai mendekat, sesuatu seperti menarik bajuku dengan pelan. Aku menoleh ke belakang dan ternyata itu adalah Kliwon yang seolah memberi isyarat kepadaku untuk mengikutinya. Ani, berdiri. Ucapku berusaha mengangkat tubuh Ani dan menariknya ke arah Kliwon berlari. Kami menerjang hutan yang dipenuhi pohon pisang sesuai jalur yang ditunjukkan oleh Kliwon. Makhluk itu mengejar hingga semakin dekat, namun saat melewati sosok rumah dengan arsitektur Belanda yang sangat tua, sepertinya makhluk itu tidak lagi mengejar kami. Aku berhenti sebentar untuk menarik nafas dan memastikan kondisi Ani. Kliwon berbalik seolah memerintahkanku untuk terus berlari. Memang aku merasakan bahaya yang tidak lebih baik dari makhluk itu di sekitar tempat ini. Mungkin saja ini yang membuat makhluk itu tidak lagi mengejar kami. Tanpa sengaja aku menengok ke arah jendela rumah Belanda itu, dan di sana terlihat sesosok wanita dengan pakaian bangsawan Belanda berwarna merah menatap tajam ke arah kami dengan tatapan yang mengerikan.
Aku mencoba tidak memperdulikannya dan segera masuk ke dalam hutan yang menghubungkan tempat ini dan desaku. Lelah berlari, aku dan Ani terjatuh di tengah-tengah derasnya hujan dan di tengah gelapnya hutan ini. Namun Kliwon tidak lagi terlihat terburu-buru. Ia malah kembali ke arahku seolah memastikan keberadaanku. Kamu gak apa-apa nih? Kuat jalan gak? Tanyaku sambil menyempatkan meminum air tetesan hujan untuk menghilangkan dahagaku. Ani mengangguk namun wajahnya sudah terlihat pucat karena kelelahan. Kami berjalan perlahan di hutan mengikuti arahan dari Kliwon yang sepertinya lebih hafal tentang hutan ini daripada aku. Dan tidak lama setelahnya hujan perlahan mulai mereda. Tak lama setelahnya kami melihat cahaya api mendekat masuk ke dalam hutan. Aku yakin itu adalah warga yang sedang mencari kami. Aku segera memberi isyarat hingga mereka menghampiri kami berdua tak jauh dari mulut hutan. Ya ampun, Cahyo, Ani, ucap Pak Gimin yang sangat prihatin dengan kondisi kami. Cahyo, Bule yang ikut mencariku segera memelukku dengan erat. Bule, Cahyo ceritanya nanti aja ya. Cahyo capek mau pingsan dulu habis ini. Ucapku yang memang sudah benar-benar lelah. Makasih ya Cahyo. Ucap Ani yang sekarang dibopong oleh Mas Gimin karena tidak kuat lagi berjalan. Ya sudah, gak apa-apa. Kalau kenapa-napa bilang Mas Cahyo aja ya. Gak usah takut. Ucapku mencoba sedikit menghibur Ani di perjalanan pulang. Ayo kamu bisa keluar dari sana aja. Sudah bisa bersyukur. Ucap Bule sambil mengusap kepalaku. Aku hanya bisa sedikit tertawa dengan sisa tenaga yang kupunya. Tapi Ani, aku penasaran. Pas kamu tidur tadi yang ngasih tahu kalau kita gak boleh nunggu sampai pagi itu siapa? Oh, itu yang bilang ke Ani tadi Pak Lek Bimo. Tepat 5 tahun setelah aku berhasil lolos dari teror makhluk penunggu pabrik gula, kini Pak Le mengajakku untuk menghampiri tempat itu sekali lagi. malam ini dia akan muncul lagi. Kamu udah siap? Pak Le memastikan sekali lagi tentang kesiapanku menghadapi makhluk yang dulu menculik Ani temanku di desa. Iya Pak Le, kali ini nggak akan sama seperti dulu. Tepat setelah matahari terbenam, suasana di tempat ini tidak lagi sama. Seolah seluruh komplek pabrik gula telah berganti penghuni dan dipenuhi oleh roh-roh penasaran dan makhluk halus yang entah berasal dari mana. Tidak seperti malam yang lain, saat malam-malam tertentu makhluk yang dikenal sebagai penguasa tempat ini muncul untuk meminta tumbal yang biasa ia terima saat pabrik ini masih beroperasi. Sayangnya walaupun sudah tidak beroperasi, makhluk itu kerap menjebak anak-anak kecil yang tersesat di hutan untuk menjadi tumbalnya. Kemunculannya selalu ditandai dengan suara tangisan roh-roh anak kecil yang berkeliaran di dalam pabrik gula, persis dengan yang sedang terdengar saat ini. Dia datang. Orang-orang bocah itu biar Pak Le yang nenangin. Kamu fokus sama makhluk itu. Seketika aku menelan ludah. Walaupun sudah bersiap dan melatih diri, wujud makhluk itu tetap membuatku merasa cukup gentar. Bagaimana tidak, yang aku hadapi adalah makhluk pemakan tumbal yang telah ada sejak hampir ratusan tahun yang lalu. Tubuhnya seperti genderuwo dengan bekas borok hampir di setiap tubuhnya dan ukurannya saat berdiri sudah hampir menyamai tinggi pabrik gula ini. Iya Pak Le, kalau aku nggak sanggup kita kabur yuk. Jangan nyerah dulu. Saat roh anak-anak korban tumbal itu mulai tenang, dia tidak akan sebesar itu lagi. Aku percaya dengan Pak Le dan segera berlari ke arah makhluk itu sebelum ia masuk ke pabrik gula. Kami harus bergegas karena kami tahu ada seorang anak lagi yang terjebak di sana. Kliwon! Teriakku memanggil kera kecil sahabatku yang segera menaiki pundakku. Sebuah kekuatan aneh muncul dari tangan Kliwon dan ia menyalurkannya ke salah satu lenganku hingga sebuah kekuatan mengalir di tanganku. Dengan kekuatan yang ia pinjamkan, aku memukulkannya pada salah satu kaki makhluk raksasa itu hingga ia terduduk. Namun sepertinya seranganku tidak berarti banyak, tapi setidaknya itu bisa mengalihkan perhatiannya ke arahku. Sementara Pak Le membacakan doa untuk menenangkan roh anak kecil yang menjadi tumbal. Aku berlari ke arah hutan, menghindari kejarannya dan bersembunyi dari pohon satu ke pohon lainnya. Sayangnya kekuatan besar makhluk itu mampu menumbangkan beberapa pohon sehingga dengan mudah dia bisa menemukanku.
Namun aku tidak khawatir. Perlahan aku melihat tubuh makhluk itu semakin menyusut persis seperti ucapan Pale. Sepertinya Pale telah berhasil menenangkan roh bocah-bocah itu. Saat ini makhluk itu tidak lebih dari ukuran genderuwo, wewe gombel atau makhluk demit biasa, namun wajahnya tetap menyeramkan. Dia melampiaskan amarahnya dengan suara erangan yang terdengar di seluruh penjuru hutan. Tepat ketika makhluk itu ingin kembali ke pabrik, aku menghadangnya. Tidak perlu kekuatan Kliwon kali ini. Pale mengajarkanku ilmu kontak batin yang membuat setiap sentuhanku dapat dirasakan oleh makhluk itu. Itu artinya ilmu bela diriku bisa berguna untuk melawan makhluk seperti ini. Dengan segera aku menarik sarung yang kulipat di bahuku dan melompat menutupi wajahnya. Saat itu juga aku menghujamkan setiap pukulan tepat di dada makhluk itu hingga beberapa kali terpental. Makhluk itu mencoba melawan dengan cakarnya yang tajam, namun aku menahannya dengan tendanganku dan sekali lagi membuatnya terjatuh dengan pukulanku. Aku mengakhiri pertempuran ini dengan membacakan amalan api untuk membakar makhluk yang telah menghabisi banyak nyawa manusia untuk menjadi tumbalnya. Pale, benar kata Pale, makhluk itu gak ada apa-apanya, ucapku saat kembali ke pabrik gula dan melihat Pale yang telah keluar dari tempat itu. Jangan sombong kamu, itu kekuatanmu itu hanya titipan. Aku tertawa sambil menggaruk kepala aku, namun mataku tertuju pada sebuah anak kecil yang diselamatkan oleh Pale. Itu anaknya Pale? Iya, untung kita datang tepat waktu. Habis ini kita cari keluarganya. Aku mencoba menghampirinya, mencoba sedikit menghiburnya. Sudah aman kok, Dek. Kamu siapa? Kita cari orang tuamu ya? Tanyaku pada seorang bocah yang masih terisak menahan tangisnya. Namaku Endar Tari Sasena, Mas. Halo guys, kembali lagi bersama saya Galang David Rivaldo. Selamat bergabung di Radio Tengah Malam TG Channel FM. Bagaimana kabar kalian? Semoga baik-baik saja dan dilimpahkan rezekinya. Malam Jumat ini kita merinding bareng ya guys. Masih ingatkah dengan kisah part 1 dan part 2? Kali ini Pak Lek berkunjung di sebuah desa di Jawa Tengah. Sebuah hutan yang dikenal angker sehingga penduduk desa dan kepala desanya dilarang memasuki hutan larangan tersebut. Kilas balik cerita part 1 part 2. Bagi kalian yang belum menonton, silahkan klik link di deskripsi. Hutan larangan tersebut sangat angker, dihuni oleh makhluk tak kasat mata, mulai dari sesosok genderuwo, pocong, kuntilanak, dan banyak lagi. Tetapi hutan tersebut dijaga oleh sesosok kera kembar yang salah satunya ditemukan oleh Cahyo di pinggir sungai bernama Kliwon. Kini hutan tersebut dijaga oleh pusakanya Linus, teman Linggar Sasena. Sewaktu kejadian KKN di desa tersebut yang hampir merenggut nyawa teman-teman Linus dan Linggar satu kampus, entah kebetulan Pak Lek dan Cahyo terjerumus masalah yang berada di hutan larangan tersebut. Hutan di Jawa Tengah itu bernama Alas Wetan. Sebuah cerita yang sangat mengerikan. Aku membayangkan bila menjadi warga desa itu yang harus hidup berdampingan dengan sebuah hutan yang dipenuhi demi-demi jahat yang terbelenggu. Tinggal berdampingan dengan pabrik gula tua saja sudah cukup membuat kami was-was. Beruntung makhluk halus di sana masih pasif dan tidak akan meninggalkan pabrik gula tanpa sebab. Lain dengan hutan itu yang dihuni oleh makhluk yang siap mengamuk kapan saja. Tapi kisahnya tentang monyet kembar penjaga hutan itu membuatku sedikit tersenyum. Rupanya ada juga monyet lain yang sakti seperti Kliwon dan punya niat baik. Aku menoleh ke atas langit-langit rumah ini. Di sanalah Kliwon memilih tempatnya sendiri untuk tidur. Ia selalu tidur lebih cepat dan selalu bangun lebih cepat dariku. Malah saat aku bangun, kadang dia sudah membawa pisang dari kebun Budarmi yang memang selalu menyediakan sebagian pisangnya untuk Kliwon. Cahaya matahari mulai menerangi jendela kamarku. Aku segera membasuh muka dan mencari keberadaan Kliwon yang tidak ada sejak pagi tadi.
Bu Darmi, Kliwon di sini gak? Ya itu lagi makan pisang, sana ikutan. Matur nuwun Bu. Hari ini senyuman Bu Darmi tambah cantik. Alah, dasar panjul. Besok cari gombalan yang lain. Gombalan itu udah nggak mempan. Aku segera berlari menghampiri Kliwon dan ikut menikmati beberapa buah pisang yang sudah dikumpulkan olehnya. Seperti biasa, setelah mengisi perut, aku dan Kliwon selalu balapan menuju sungai dan mandi di sana sebelum kembali ke rumah. Namun saat sedang asik mandi, aku melihat sebuah mobil yang berjalan menuju ke arah rumah Pak Le. Sambil menikmati udara pagi, aku menikmati perjalanan menuju rumah dan memang di sana Pak Le dan Bule sedang menerima tamu. Sepertinya mereka adalah keluarga yang menjemput Tari. Aku mengintip dari jendela dan melihat mereka membawa berbagai macam oleh-oleh dan makanan kota yang jarang sekali kutemukan. Kliwon, kayaknya habis ini kita makan enak nih. Kliwon tertawa nyengir dengan memamerkan giginya seolah setuju denganku. Itu yang di plastiki namanya ciki. Enak banget itu. Itu jatahku ya. Ucapku pada Kliwon, namun sepertinya ia tidak setuju dan segera menerobos ke dalam rumah ke arah makanan itu. Hei Kliwon, kui jatahku! Teriakku yang menyusulnya dan kalah telak setelah melihat Kliwon memeluk bungkusan makanan itu dan memanjat ke atas lemari. Ya ampun, Panjul, Kliwon. Maaf ya Bule. Mas, itu loh Panjul yang nolongin Tari. Ucap Tari yang mencoba mengenalkanku pada seseorang yang mungkin adalah kakaknya. Terima kasih ya Panjul. Bener ya namamu Panjul? Tanyanya yang merasa heran dengan namaku. Panjul nama kerennya aja, nama asliku Cahyo Mas. Belum sempat berbicara lebih panjang, tiba-tiba Kliwon berteriak dan bertingkah sedikit aneh. Ia melompat ke bawah dan bersiap menerjang orang itu. Kliwon, jangan! Ucapku yang terlambat menahannya hingga Kliwon sudah ada di atas kepala orang itu. Entah apa yang terjadi, Kliwon melompat menari kegirangan seolah bertemu dengan seseorang yang dikenalnya. Pale merasa sedikit heran dan memperhatikan kejadian itu dengan sesama. Hah? Monyet ini? Jangan-jangan kamu monyet dia? Kliwon duduk dengan tenang di pangkuannya sambil menatap orang itu seolah mengenal sesuatu. Iya, ini aku, Linggar Sasena. Kliwon kembali melompat kegirangan dan aku hanya menatapnya dengan bingung. Tidak pernah Kliwon bertingkah segirang ini selain denganku. Mas Linggar, kenal dengan Kliwon? Hah? Kalau ini emang dia? Hah? Tidak, ini memang dia. Dia sudah 2 kali menyelamatkan saya. Saya kira dia sudah mati saat terbawa arus sungai. Pale menoleh ke arahku yang masih terpaku melihat Kliwon begitu akrab dengan Mas Linggar. Benar Mas Linggar, Panjul nemuin Kliwon saat terbawa arus sungai. Ternyata kita terikat oleh takdir. Mas, apa yang terjadi sampai Kliwon bisa terluka separah itu? Mendadak aku teringat saat aku bertemu dengan Kliwon yang sudah sekarat. Mas Linggar menghela nafas seolah bersiap menceritakan sesuatu. Sebuah cerita saat dia menyelesaikan KKN-nya di sebuah desa hingga terjebak oleh tipu daya dukun yang menyamar sebagai warga desa. Disitulah ia ditolong oleh 2 ekor kera yang menjaga hutan itu sebelum akhirnya temannya meninggalkan pusakanya untuk menghalangi demit di hutan itu agar tidak keluar. Aku merasa pernah mendengar cerita ini. Benar, ini persis seperti yang diceritakan Mas Ardian di radio tengah malam. Mas Linggar, apa yang dimaksud itu alas wetan? Mas Linggar terlihat kaget dengan pertanyaanku. Iya bener Panju. Cahyo. Kamu tahu hutan itu dari mana, Jul? Aku mulai tersenyum. Jadi, monyet kembar yang nyelamatin warga desa itu salah satunya bener Kliwon. Jadi Kliwon monyet jagoan dong. Ucapku senang mengetahui kenyataan itu. Kliwon pun segera melompat ke bahuku, mengangkat lengannya seolah memamerkan kekuatannya. Aku tertawa tak henti-hentinya sementara semua orang di ruangan hanya menggelengkan kepalanya. Saya tahu cerita itu dari Mas Ardian waktu bacain cerita itu.
cerita tentang hutan terlarang bernama Alas Wetan. Katanya ada pusaka yang melindungi hutan itu sampai sekarang. Pale mengangguk, sepertinya kebingungannya mulai terjawab. Iya, itu adalah pusaka sahabatku Linus. Tapi bukan hanya itu saja. Saudara kembarnya Kliwon juga masih di sana menjaga hutan itu sendirian. Seandainya saja ada yang bisa menolongnya. Ucap Mas Linggar. Kliwon punya saudara kembar? Aku berpikir dalam hati, entah mengapa semua kenyataan ini membuatku semangat. Padahal jelas saja sesuatu yang terjadi di hutan itu adalah hal yang mengerikan. Pale, gimana kalau kita kalah setan? Kita tolongin warga di sana biar bisa hidup tenang. Pancul, kalau ngomong boyo dipikir dulu. Yang dihadapi di sana itu demit satu hutan. Tidak ada yang salah dari kata-kata Pale, tapi aku mempunyai lebih dari satu alasan untuk ke sana. Selain membantu warga desa, aku merasa harus menolong saudara kembar Kliwon. Kali ini Kliwon menatapku dengan wajah yang muram. Pale, kira-kira kalau bukan kita, siapa yang bisa nyelesain masalah ini? Kalau kata Mas Ardia di radio, hutan itu seperti bom waktu. Kita tidak tahu sampai kapan pusaka itu bisa melindungi hutan itu. Sudah Dek Cahyo, tidak usah memaksakan diri. Bisa melihat Kliwon selamat saja, saya senangnya minta ampun. Pasti nanti akan ada jalan untuk permasalahan ini. Sebenarnya aku melihat wajah Pale juga cukup resah. Ia tidak akan pernah tenang saat mendengar seseorang atau malah satu desa menghadapi masalah yang berhubungan dengan makhluk gaib. Mas Linggar, apa Mas Linggar bisa mengantar kami ke sana? Bisa Pak Lek, apa Pak Lek yakin? Kita lihat dulu keadaannya. Seandainya di atas batas kemampuanku, sebaiknya kita mencari bantuan lagi. Kami semua mengerti, namun tetap saja terlihat wajah cemas di wajah bule. Tenang aja bule, nanti Cahyo yang jagain Pale. Alah kayak kamu, bule cuma berpesan kalian jangan memaksakan diri. Masalah yang kalian hadapi bukan hal yang remeh seperti masalah-masalah sebelumnya. Aku setuju dengan ucapan bule. Tepat setelah menerima restu dari bule, kami menyusun rencana untuk ke sebuah desa yang bernama Desa Ranggilau yang tepat berbatasan dengan Alas Wetan. Linggar? Kamu Linggar kan? Seorang pria parubaya datang menyambut kami yang baru saja sampai di Desa Ranggilau menggunakan mobil milik Mas Linggar. Iya Pak Damar, sudah lama sekali ya. Sebuah reuni singkat terjadi di antara mereka sebelum akhirnya Mas Linggar meninggalkan kami dengan Pak Damar yang merupakan seorang kepala desa di tempat ini. Pak Damar ingat monyet ini. Pak Damar memperhatikan Kliwon yang berada di bahuku yang sedari tadi bersikap berbeda dari biasanya. Ia seolah berusaha mengingat sesuatu. Tidak mungkin. Dia salah satu monyet kembar yang menolong kita dulu. Ucap Pak Damar dengan senyuman yang tak henti-hentinya menghiasi wajahnya. Iya Pak, saya yang menolong monyet ini saat terbawa arus. Dia diberi nama Kliwon. Kliwon, nama yang cocok untuk seekor kera pelindung hutan. Kami melanjutkan perbincangan kami dengan kisah saat Mas Linggar melakukan KKN di desa ini. Ia bercerita tentang seorang dukun bernama Pak Dirman yang menjadi pengikut demit penguasa hutan yang ingin menjadikan Mas Linggar dan teman-temannya juga warga desa sebagai tumbal. Dukun itu menghasut warga desa untuk menyerang Kliwon dan saudara kembarnya yang bermaksud melindungi mereka dari demit itu. Sayangnya saat itu Kliwon menahan diri untuk tidak membunuh manusia sehingga kalah oleh dukun bernama Pak Dirman itu. Linus, sahabat Mas Linggar, ternyata memiliki pusaka yang mampu melindungi seluruh warga desa hingga bisa melarikan diri dengan bantuan Kliwon. Namun pengorbanan harus terjadi. Kliwon sekarat dan hampir mati dan akhirnya terseret arus sungai. Pusaka Linus harus ditinggal di hutan untuk mencegah demit itu keluar, sementara saudara kembar Kliwon menahan demit itu dan ikut terkurung di hutan. Mas Linggar, lalu sahabat Mas yang memiliki pusaka itu sekarang ada di mana?
Dia akan datang nanti, Pak. Saya sudah menghubunginya. Belum sempat melanjutkan pembicaraan, tiba-tiba terdengar suara teriakan dari luar rumah Pak Damar. Kami segera keluar dan melihat bahwa itu adalah suara wanita dengan tubuh yang penuh bekas luka berusaha melarikan diri dari sesuatu. Kowe wis teko. Itu suara apa, Pak Le? Tanyaku yang mendengar suara tanpa wujud itu. Entah, Pak Lek belum tahu. Yang penting kita tolong dulu wanita itu. Waktu ora suwe, kekuatanku wis melemah. Pusaka Linus, itu suara pusaka Linus. Teriak Mas Linggar, namun Pak Le sudah berlari keluar dan mencari keberadaan makhluk yang menyerang warga desa itu. Pak Le mencari ke arah hutan dan akhirnya menemukan sekumpulan makhluk kerdil yang penuh dengan bisul di tubuhnya. Mereka memiliki kuku-kuku yang tajam dan menyerang secara bersama-sama. Sebelum serangannya menyentuh Pak Le, sebuah amalan pedang dibacakan untuk menghabisi setiap makhluk yang mendekati Pak Le. Melihat kemampuan Pak Le, makhluk-makhluk itu segera berlari kembali ke arah hutan yang dibatasi oleh sebuah sungai. Kami mengejar mereka dan sampai di mulut hutan dan terhenti tepat di mana sebuah pelindung menyelimuti tempat ini. Belum sempat berdiri cukup lama, aku dan Pak Le segera menyadari sosok-sosok yang memandangi kami dari dalam hutan. Gila, tak jauh dari tempat kami berdiri sudah berkerumun puluhan pocong dalam kain kafan berwarna hitam, seolah darah pekat sudah memenuhi tubuhnya. Belum lagi sosok makhluk wanita kurus berambut panjang dan acak-acakan menggantung terbalik di atas pohon dengan lebar mulut yang hampir sepanjang diameter wajahnya. Dan di balik kengerian itu masih ada kekuatan besar yang menunggu kebebasannya dari kelamnya sisi hutan itu. Itu pusaka Linus, ucap Mas Linggar sambil menunjuk ke arah sebuah benda yang tertusuk di tanah tepat di mulut hutan ini. Sebuah batu berbentuk pisau yang sama sekali tidak terlihat kemewahannya. Namun dengan jelas aku dan Pak Le merasakan seluruh pelindung di hutan ini berasal dari benda ini. Kekuatannya sudah melemah. Pantas saja makhluk kerdil itu bisa menemukan cara untuk keluar dari hutan ini. Iya Pak Le, sampai satu lagi, pusaka ini punya kesadarannya sendiri. Aku memperhatikan Kliwon yang sibuk bolak-balik di pinggir hutan sambil berteriak dengan rintihan yang belum pernah kudengar sebelumnya. Sepertinya ia berusaha memanggil saudara kembarnya yang berada di hutan itu, namun sama sekali tidak ada balasan dari sana. Bahkan tidak ada satupun kera yang membalas teriakannya. Melihat hal itu, Mas Linggar seperti merasa menyesal. Dari ceritanya, dialah yang menusukkan pusaka itu sebelum saudara Kliwon sempat keluar karena melindunginya dari serangan demit penguasa hutan itu. Aku tidak bisa melihat Kliwon bertindak seperti ini. Tapi aku juga tidak tahu apa yang harus kuperbuat. Seketika aku merasa seperti melihat sebuah kilatan muncul dari sisi hutan, namun sama sekali tidak ada suara gemuruh yang menyusulnya. Sepertinya terjadi sesuatu dengan pelindung ini. Ucap Pak Le yang merasakan hal yang sama. Benar saja, tepat setelah kilatan itu tiba-tiba dari sisi lain hutan ini muncul sosok hitam setinggi pohon dengan kaki dan tangan yang sangat panjang. Demi topo kui, ucap Pak Damar yang terlihat ketakutan melihat sosok itu. Bagaimana makhluk itu bisa keluar? Tanya Linggar. Pak Le membacakan sebuah mantra yang menimbulkan api besar di tubuh demit itu. Sebuah mantra pembakar yang hanya membakar makhluk yang berasal dari alam lain. Seketika makhluk itu mengurungkan niatnya dan kembali melarikan diri ke dalam hutan. kilatan tadi menandakan mulainya munculnya celah dari kekuatan pusaka ini. Ini tidak akan lama lagi. Tapi sampai kapan, Pak Le? Tanya Pak Damar. Pak Le hanya menggeleng dan mencoba menyampaikan apa yang terbaik untuk warga desa. Pak Damar, sebaiknya besok kita bersiap mengevakuasi warga desa. Kita tidak akan tahu bencana apa yang akan datang. Tidak akan sempat. Tiba-tiba muncul sebuah suara dari arah belakang kami yang berasal dari seorang pria yang sepertinya seumuran dengan Mas Linggar. Linus? Betul, Mas Linggar, rupanya dia adalah Linus, sahabat Mas Linggar sekaligus pemilik pusaka ini yang sebenarnya. Pusaka ini hanya bertahan sampai malam ini. Jika menunggu besok semua akan terlambat.
Lantas apa yang harus kami perbuat, Mas Linus? Aku bisa sedikit memulihkan kekuatan pusaka ini dengan beberapa syarat yang kubawa. Namun selama aku melakukan itu, makhluk di hutan ini akan dengan bebas keluar masuk. Itu akan sangat berbahaya. Tidak, itu terlalu beresiko. Sepertinya demit-demit di hutan ini sudah bersiap untuk mengamuk, dan tepat saat pelindung ini hilang. Tidak ada pilihan lain. Aku akan berusaha menahan demit-demit yang keluar dari hutan ini dengan ilmuku. Lakukan secepatnya. Sontak aku menoleh pada Pak Le. Ini adalah pertaruhan besar, tapi di satu sisi kami tidak menemukan jalan lain. Aku ingin meminta bantuan Kliwon untuk membantuku melindungi hutan ini, namun ia masih tak henti-hentinya mengelilingi pinggiran hutan dengan teriakan lirihnya. Pak Le melakukan sebuah mantra pemanggil dengan membacakan doa dan melakukan beberapa gerakan seperti mengumpulkan sebuah energi. Samar-samar terbentuk sebuah api putih yang membesar dengan perlahan melayang membara di bawah kendali Pak Le. Kami para loka, apa sedarurat itu sampai harus menggunakan ilmu itu, Pak Le? Api ini setidaknya bisa menahan niat jahat mereka dan menenangkan roh penasaran yang tengah mengamuk. Tepat setelah api itu cukup membesar, Mas Linus memberi isyarat dan kami pun mundur. Hanya Pak Le yang berdiri di belakang Linus, sementara Linus berlutut melakukan ritual untuk mencabut pusaka itu. Jangan lengah. Tiba-tiba suara Linus berubah menjadi berat tepat saat ia menyentuh kekuatan itu. Kekuatan mereka sudah berlipat-lipat semenjak aku mengurung mereka. Jadi, inilah suara dari pusaka yang memiliki kesadaran itu. Gila, ternyata masih banyak misteri di alam ini yang tidak aku mengerti. Cahaya kilatan seperti tadi berulang kali tepat saat Linus membacakan doa dan mencabut pusaka miliknya. Sontak hujan turun dengan deras bersautan dengan sambaran petir seolah menandakan akan datangnya sebuah bencana besar. Api Pak Le tidak padam oleh hujan ini, sebaliknya ia melebarkan apinya untuk menunggu kedatangan demit-demit yang siap menerjang keluar hutan. Angin bertiup kencang, petir saling menyambar dan hujan turun tanpa belas kasihan. Namun tidak ada satupun makhluk yang keluar dari hutan itu. Kami heran, entah ini hal baik atau buruk. Linus tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan ini. Ia mengambil perlengkapan dari tasnya, mengeluarkan beberapa bunga dengan berbagai warna, sebuah kendi tanah liat yang berisi air, dan segera mencari tempat teduh untuk menyalakan kemenyan yang ia bawa. Sebuah ritual layaknya seorang sesepuh yang mencuci pusakanya dilakukan oleh Linus. Ia menuangkan perlahan air dari kendi itu. Jelas aku tahu itu bukan air biasa. Ini tidak akan cepat, pikirku. Sebelum memutuskan bagaimana keadaan saat ini, tiba-tiba muncul sosok bayangan hitam besar setinggi pohon dengan tubuhnya yang besar berjalan ke arah kami. Aku tidak melihatnya dengan jelas, namun matanya terlihat menyala dari tengah kegelapan hutan. Sebelum ia menampakkan wujudnya, makhluk itu berhenti dan mengeluarkan sebuah benda yang menyerupai bambu, dan sialnya ia punya maksud berengsek di balik tingkahnya itu. Kepala seekor monyet yang hampir persis mirip dengan Kliwon tertusuk tepat di ujung bambu yang runcing itu. Darahnya sudah tidak menetes, menandakan kepala itu sudah menancap di sana sejak lama. Aku menoleh pada Kliwon dan memang hal yang kutakutkan terjadi. Mata Kliwon dipenuhi dengan amarah yang mengeram dengan tari yang mencuat dari mulutnya, dan kekuatan besar muncul di sekitarnya. Kliwon, jangan! Terlambat. Kliwon yang terbakar emosi segera melesat masuk ke dalam hutan, mengejar sosok itu masuk ke dalam hutan. Aku yang khawatir dengan Kliwon spontan ikut berlari menuju kegelapan hutan itu. Panjul, berhenti! Tidak Pak Le, namun rasa khawatirku pada Kliwon mengalahkan semuanya. Susul mereka. Saat pusakaku siap, aku dan Pigar akan menyusul kalian. Teriak Mas Linus yang samar-samar terdengar dari jauh. Sebuah cahaya putih besar muncul dari arah belakangku. Sepertinya Pak Le meninggalkan geni baralokanya dan menyusulku ke dalam hutan ini. Sayangnya aku terhenti di sebuah tempat di tengah hutan, sebuah tempat dengan ladang rumput mati yang luas dengan pohon-pohon yang terlihat menghitam mengelilinginya. Di sini,
Di sini semua makhluk yang pernah diceritakan oleh Mas Lingkar dan warga desa berkumpul menyaksikanku berdiri di tengah-tengah mereka. Pasukan pocong, makhluk kurus yang merayap seperti mayat hidup, wanita penuh darah yang bergantung terbalik di atas pohon. Semua memandangku dengan penuh amarah seolah ingin melampiaskan dendamnya. Bagaimana perasaanmu saat berada di tengah gelapnya hutan yang dikelilingi oleh ratusan demit dari berbagai wujud? Sendirian dan hampir tidak terpikirkan cara untuk keluar dari situasi ini. Mereka adalah makhluk yang terkurung di hutan ini selama bertahun-tahun bersama dengan sosok makhluk penguasa hutan yang sudah menghabisi banyak nyawa yang ditumbalkan kepadanya. Kliwon, di mana kamu? Ucapku dengan suara lemah mencari keberadaan sahabatku. Sayangnya bukan Kliwon yang menjawab, melainkan sesosok demit wanita tanpa kaki yang bergelantungan di atas pohon. Bocah kejataku. Yang dibantah oleh demit berwujud hitam yang merangkak di tanah dengan wajah polos tanpa bola mata di wajahnya. Ora iso. Kuwi jatahku. Tak hanya dua makhluk mengerikan itu yang mendekat, sosok-sosok lain pun merasa sudah haus akan darah seolah sudah siap menerkamku. Tidak ada siapapun yang bisa menyelamatkanku dari situasi ini selain perlindungan yang maha kuasa. Bahkan saat Pak Ale menyusulku ke sini pun ia juga belum tentu bisa melawan mereka. Hanya itu yang bisa kupikirkan saat ini. Tapi ke arah mana? Dan bagaimana cara agar aku bisa lolos dari mereka? Tak henti-hentinya aku membacakan doa dan ayat-ayat suci untuk membangun perlindungan dari makhluk-makhluk ini. Beberapa dari mereka yang lemah seketika terbakar saat mendengar setiap doa yang kulantunkan. Namun itu masih jauh dari cukup hingga akhirnya aku mendengar suara dari ujung barat hutan. Suara meneram seperti makhluk yang mengamuk membabi buta. Mungkin itu makhluk yang ingin membunuh Kliwon. Ketika aku menerjang kumpulan demit ini dan berlari menuju arah suara itu bersama dengan demit-demit yang mengajarku, hampir di setiap sisi hutan pun sudah dipenuhi dengan makhluk serupa. Aku pikir aku akan tertangkap oleh mereka, namun saat suara itu semakin besar, makhluk-makhluk itu tidak berani mendekat. Sekuat itu kamu menjaga melawan raksasa? Tidak sebesar raksasa, namun tingginya yang hampir 3 kali manusia bisa sudah cukup membuatku gemetar. Terlebih warna tubuhnya yang hitam dan matanya yang merah menyala membuat makhluk yang mendekatinya menjadi gentar. Tidak, aku tidak punya kekuatan yang cukup untuk melawan makhluk ini, dan keberadaan Kliwon pun tidak ada di sekitarku. Aku bersiap untuk mundur, namun makhluk itu menyadari keberadaanku dan segera menangkapku dengan tangannya yang besar. Tak mau pasrah aku membacakan mantra pembakar dan doa-doa untuk menyerangnya, namun sayangnya itu tidak berarti apa-apa. Tubuhku terangkat dengan lengan besarnya. Saat ini di hadapanku terlihat sederetan gigi tajam dan taring yang besar tak jauh dari kedua matanya yang memerah penuh amarah. Pak Le! Kliwon! Tolong! Tidak aku mengharap keajaiban datang menolongku, namun sayangnya itu tidak terjadi. Aku teringat akan korek pusaka yang ada di kantungku dan mencoba meraihnya tepat sebelum tubuhku masuk ke mulutnya. Dengan segera aku menyalakan dengan tangan yang terhimpit oleh genggaman besar makhluk itu. Sebuah cahaya kecil menyinari hutan ini dan membakar sebagian kecil jari di telapak tangan makhluk itu, dan sontak membuat makhluk itu terlihat aneh. Bukan, api ini tidak cukup untuk melukainya. Namun sepertinya kekuatan yang dimiliki dari api ini memberikan suatu efek pada makhluk itu. Tapi itu tidak cukup untuk menolongku. Aku selamat dari mulut makhluk itu, namun tingkahnya yang aneh membuatku terbanting dengan keras di tanah, dan saat itu semua menghitam bersamaan dengan hilangnya kesadaranku. Pajul, bangun! Terdengar suara Pak Le yang mencoba memulihkan kesadaranku dengan kemampuannya. Apa yang terjadi? Aku membuka mata dengan keadaan tubuh yang lebih baik dari sebelumnya, dan terlihat Pak Le sedang menggenggam keris pusakanya. Pale, awas Pale, makhluk itu berbahaya. Ucapku yang segera memaksakan diriku untuk berdiri dan memperingatkan Pale, namun ternyata makhluk itu sudah tidak ada. Mau apa Tujul? Makhluk apa yang kamu lawan? Udah nggak ada. Makhluk hitam besar itu sudah dikalahkan sama Pale.
Pak Le nggak nemuin apa-apa di sini selain kamu dan korek api itu. Dan yang Pak Le lawan juga hanya demit-demit alas biasa. Aku tertegun dan melihat sekitar. Lantas kemana perginya makhluk itu? Dan kenapa aku bisa selamat? Sudah, kita kembali dulu. Terlalu berbahaya di tempat ini. Semua ini jauh dari kemampuan kita. Tapi Pak Le, Kliwon belum ketemu. Mendengar ucapanku, Pak Le hanya menghela nafas. Aku tahu Pak Le memikirkan keselamatanku, tapi aku tidak bisa berhenti memikirkan Kliwon. Maaf Pak Le. Ucapku yang segera berlari ke arah berlawanan dengan Pak Le dan masuk kembali ke sisi hutan lainnya. Pak Jol, ini masalah serius. Jangan main-main. Iya Pak Le, saya tahu. Pak Le kumpulan kekuatan sama Mas Linggar. Balasku yang berlari cepat dan meninggalkan Pak Le. Aneh, tidak seperti tadi. Kali ini demi-demi di hutan ini hanya memandangku dari jauh dan tidak mendekatiku. Ada yang berani mendekat, tapi itu bukan demit. Mereka adalah sekumpulan monyet kecil yang berlari tak jauh di depanku. Sayangnya tidak ada Kliwon di antara mereka. Tingkah laku mereka terlihat aneh, seolah menuntunku ke arah sesuatu yang terhenti di sebuah pohon besar yang terlihat sangat tua. Bocah cilik. Tiba-tiba terdengar suara seorang kakek yang terlihat lemah dari kegelapan sekitar pohon itu. Baju di tubuhnya terlihat compang-camping seperti robek karena sesuatu dan terlihat bekas luka dari tubuhnya. Penampilannya seperti dukun yang lama tak pernah keluar dari hutan ini. Aku menunggu bertahun-tahun hanya mendapatkan anak kecil. Siapa kamu? Tanyaku yang heran dengan sosok orang itu. Doro. Bagaimana Doro? Hanya anak ini yang datang. Tiba-tiba orang itu berbicara dengan sosok di belakangnya. Itu bukan makhluk tadi. Itu makhluk yang lebih mengerikan. Raksasa dengan wajah yang beringas dan mengenakan mahkota emas hitam. Aku merasa makhluk ini seperti bukan dari zaman ini. Seketika makhluk itu merasuk ke dalam dukun itu dengan beringas. Raut wajah kesakitan terlihat dari orang itu saat tubuhnya membesar dan merobek kulit-kulitnya. Ampun Doro. Tubuh saya sudah tidak sanggup. Ucapnya makhluk itu tidak menghiraukan hingga tubuhnya berubah menjadi monster seperti yang menantang Kliwon di mulut hutan tadi. Rasa takut menjalar lagi ke seluruh tubuhku, namun sebuah benda terlempar ke arahku. Itu sebuah kacang. Aku mencari asal benda itu yang sepertinya berasal dari atas pohon. Kliwon! Ucapku senang saat melihat wujud temanku itu berada di atas pohon. Ia segera menoleh ke arah berlawanan dan meminta aku mengikutinya. Terlihat cukup banyak bekas luka di tubuhnya seolah telah melewati pertarungan sebelum ini. Hei, tunggu! Aku mencoba mengikutinya, namun makhluk itu berjalan tertatih mengejarku dan mulai memerintahkan demit-demit di sekitarnya untuk menyerangku. Kliwon, kita lawan saja dia. Dengan bantuanmu mungkin kita bisa menang. Teriakku, namun ia terus berlari hingga sampai di sebuah sendang yang cukup besar. Dari gerak-geriknya aku membaca maksud Kliwon. Ia bertujuan menjatuhkan makhluk itu ke dalam sendang ini. Aku mengerti kalau cuma menjatuhkan ke sendang itu harusnya bukan perkara sulit. Setelah mendengar ucapanku, Kliwon segera menaiki pundakku seperti biasa. Dari jarak dekat terlihat bekas luka di matanya, hampir membuat salah satu matanya menjadi buta. Tenang saja Kliwon, akan kita balas semua ini. Ucapku pada Kliwon. Ia berteriak memamerkan gigi-giginya yang tajam dan bersiap menerima serangan dukun yang telah dirasuki demit raksasa hitam itu. Dengan segera Kliwon melompat ke tanganku, menyalurkan tenaganya untuk memberikan kekuatan padaku. Kami beradu pukulan, namun sesuatu yang tidak kusangka terjadi. Kekuatan Kliwon tidak merasuk ke lenganku dan membuatku terpental hingga ke pinggir sendang. Ini kenapa Kliwon tidak seperti biasanya? Tanyaku, namun perangai Kliwon juga terlihat bingung, namun demit itu terus menyerangku. Kliwon, selamatkan dirimu! Ucapku sambil mundur dan memasukkan kakiku ke sendang dengan air yang berwarna hitam itu. Demit itu terpancing dan menerjangku.
Dan dengan sisa kekuatan yang kupunya, aku menggunakan ilmu bela diri dan kontak batinku untuk menjatuhkan demit itu ke dalam sendang. Anehnya saat demit itu memasuki kubangan air ini, kedalaman air menjadi bertambah semakin dalam seolah tidak memiliki dasar. Demit itu mencengkeramku hingga tidak dapat menyelamatkan diri. Aku mulai kehabisan nafas sementara demit itu tidak bisa pergi dari sesuatu yang menariknya ke dalam sendang. Tidak ada lagi yang dapat kupikirkan selain melepaskan sarungku agar mengambang sehingga mungkin Pak Le bisa menemukan jasadku nanti. Sebelum sempat kehilangan kesadaran lagi, samar-samar aku melihat Kliwon dan beberapa temannya masuk ke dalam sendang ini dan berenang ke arahku. Mimpi? Berbagai macam makhluk seperti yang ada di cerita-cerita zaman dulu terlihat di depan mataku yang terkapar di sebuah hutan. Silaunya cahaya matahari yang terpecah dari dedaunan memaksaku untuk melihat semua kejadian-kejadian yang tidak pernah kulihat sebelumnya. Bagaimana tidak? Apa kamu tidak heran saat melihat seekor ular bertanduk melilit sebatang pohon dan bertarung melawan burung gagak bersayap 6? Tidak hanya sampai di situ, segerombolan makhluk kerdil dengan mulut berlumuran darah dan membawa peralatan perang primitif saling bunuh dengan berbagai makhluk yang ada di hutan ini. Sudah jelas ini mimpi. Lebih baik aku tidur lagi agar tersadar dan bisa bangun pergi untuk menikmati pisang di kebun Bedarmi. Cukup lama sampai mataku kembali terbuka. Kini salah satu wajah makhluk kerdil itu berada tepat di hadapan mataku dengan memamerkan kubis yang memenuhi seluruh wajahnya dan taringnya yang masih berlumuran darah. Spontan aku kaget dan berniat meninggalkan tempat itu, tapi ternyata tidak semudah itu. Segerombolan makhluk kerdil sudah mengelilingiku seperti bersiap menyerangku. Siapa kowe? Tanyaku. Sayangnya mereka tidak menjawab soal memang tidak mengerti dengan bahasaku. Tidak ada pilihan lain selain melindungi diriku dari serangan makhluk-makhluk kaum saudara ini. Satu demi satu ilmu bela diriku mampu melumpuhkan mereka. Ternyata mereka tidak begitu kuat, namun jumlahnya yang banyak dan kecerdikannya cukup membuatku kerepotan sampai akhirnya aku berhasil melarikan diri menjauh dari mereka. Sayangnya hampir di seluruh bagian hutan ini terdapat pertempuran mengerikan antara makhluk gaib yang bahkan belum pernah kulihat sebelumnya. Ini di mana? Ketemu. Terdengar suara mengeram dari sudut hutan ini. Ini adalah suara dari dukun yang tadi dirasuki oleh sosok hitam itu. Sebuah pukulan membuatku terpental hingga memuntahkan darah dan terpojok di sebuah pohon besar. Itu dukun dan makhluk tadi. Makhluk itu tidak merasuk di tubuh dukun itu lagi. Dia di sini ia memiliki wujud yang lebih nyata dan bisa dengan bebas menyerangku. Hentikan! Bocah bodoh. Kalaupun kamu mati, kamu tidak akan bisa pergi dari tempat ini. Jawab dukun yang berada di genggaman makhluk besar itu. Ini adalah hutan tempat asal tuanku, Doro Jogorawu. Kamu harus mati karena telah mengembalikannya ke tempat laknat ini. Ucap dukun itu dengan sombong, namun sebenarnya dukun itu hanya dipermainkan di genggaman makhluk bernama Jogorawu itu, seperti sebuah boneka rusak dengan tubuh yang berlumuran darah. Gak lama lagi kamu bakal mati dengan luka sebanyak itu. Berisik! Teriaknya dengan mata sinis ke arahku dan berpaling ke arah makhluk mengerikan itu. Doro, saya tidak mengeluh. Bocah ini hanya mengada-ngada, Doro. Doro pasti masih membutuhkan saya. Upaya memohon kepada makhluk hitam itu sayangnya raut wajah sangat tidak senang hingga ia membanting berkali-kali tubuh dukun itu ke tanah hingga akhirnya dukun itu kehilangan nyawanya. Sungguh sebuah pemandangan yang mengerikan, apalagi setelahnya makhluk itu menoleh ke arahku seolah mengatakan berikutnya adalah giliranku. Sekuat tenaga aku mencoba berlari, namun tetap saja aku menemui pertempuran lain di sudut hutan ini dengan makhluk yang tidak kalah mengerikan dari yang dukun itu panggil dengan nama Jogorawu itu. Sepertinya hukum rimba berlaku di tempat ini. Siapa yang kuatlah yang bertahan hidup. Aku menyadari hal itu dan segera berlari membentuk kuda-kuda untuk melawan Jogorawu dan siapapun yang mendekatiku. Aku tidak akan mati semudah itu.
Sebuah pukulan dari Joko Rawu mencoba menghempaskanku lagi, namun kali ini aku lebih sigap dan menghindari serangannya. Sialnya sebuah bola api sudah menunggu di belakangku dan bersiap menyerangku. Sementara aku menghindarinya, sosok siluman ular sudah mengincarku dari ketinggian pohon hutan ini. Tempat apa ini? Entah berapa lama aku berlari, bertarung dan mencoba bertahan hidup dari semua makhluk di tempat ini, hingga salah satu tendangan mengenaiku dengan telak. Aku berdiri dan mencoba membalas, namun aku terhenti saat tersadar bahwa serangan itu berasal dari manusia, tepatnya seorang anak manusia. Heh, kamu manusia kan? Namun bukannya jawaban, melainkan serangan demi serangan darinya meluncur ke arahku. Sebenarnya bukan ke arahku saja, tapi ke semua makhluk yang ada di tempat ini. Berhenti! Ucapku pada anak berbaju kuno yang cukup primitif menurutku. Namun bukannya jawaban, tapi malah serangan lagi yang anak itu berikan padaku. Cedemet! Teriakku sambil mencoba membalas serangannya dan mendaratkan tendanganku di kepala. Bukannya kesakitan, anak itu malah tersenyum dan memamerkan matanya yang memutih sepenuhnya. Dia tidak bisa mengendalikan dirinya. Percuma, aku tidak bisa berharap pada bocah ini dan segera pergi. Namun bocah itu masih berusaha membalas tendanganku dan mengejarku hingga mendaratkan sebuah tendangan yang membuatku tersungkur. Bertubi-tubi pukulannya menghujami tubuhku hingga tak mampu untuk membalas. Namun sebelum pukulan terakhirnya mencapai tubuhku, sesosok makhluk menerjang dan menghentikannya. Hentikan! Dia manusia sama sepertimu. Ucap makhluk seukuran manusia yang lebih mirip dengan ras kera. Namun bocah yang mengamuk itu masih terus mencoba menyerangku, sementara makhluk itu mencoba mengembalikan kesadaran bocah itu. Cukup lama, namun akhirnya bocah itu mendapatkan kesadarannya kembali dan terduduk tak berdaya. Kenapa manusia seperti ibu ada di tempat seperti ini? Ucap makhluk itu, sepertinya dia satu-satunya makhluk di hutan ini yang bisa berbicara bahasa manusia. Tidak tahu. Kalian siapa? Mereka siapa? Sudah, kita cari tempat bersembunyi dulu. Akan kujelaskan nanti. Makhluk dari bangsa kera itu menggendong bocah itu dan membawa kami ke sebuah gua batu yang letaknya tidak cukup jauh dari tempat kami bertarung. Hanya meja batu dan sebuah penerangan dari lampu minyak yang ada di tempat ini. Manusia memanggilku Giridhara, bangsa kera dari alas wetan. Siapa kamu? Dan siapa yang ada di dalam diri kamu? Tanya makhluk yang mengaku bernama Giridhara itu. Aku Cahyo. Maksudmu tentang yang ada di dalam tubuh saya itu apa? Makhluk itu menghela nafas panjang sambil menyiapkan air untuk bocah yang belum sadar itu. Kau pikir bisa bertahan dari serangan makhluk itu di hutan ini karena apa? Karena ini mimpi kan? Mimpi dasmu. Sudah babak belur begitu masih berani bilang mimpi. Aku tahu ini bukan mimpi, tapi aku tidak bisa menjelaskan soal semua ini. Tapi aku baru tahu loh, kalau bangsa kera ada yang bisa bahasa Jawa. Itulah kelebihanku. Sebagai telik sandi, ilmu yang kumiliki mampu membuatku berkomunikasi dengan segala makhluk. Nanti ku bantu agar bisa bicara dengan bocah ini. Balasnya sambil memberikanku ramuan yang katanya bisa memulihkan tubuhku dan membantuku menggunakan sedikit ilmunya. Aku beristirahat sejenak di tempat persembunyian yang cukup aman ini, walaupun hanya sedikit udara yang bisa masuk ke celah gua batu ini. Joko Rawu, kamu tahu soal hal gitu? Tanyaku pada Giridhara saat teringat sosok makhluk yang membuatku tersesat di tempat ini. Pas Giridhara berubah, dia segera menghentikan kegiatannya dan menghampiriku. Dia raksasa kera terkutuk yang memporak-porandakan kerajaan bangsa kera di alas wetan. Namun dia sudah menghilang bertahun-tahun yang lalu. Makhluk itu yang menyebabkanku tersesat di hutan ini. Maksudmu Joko Rawu berada di hutan ini? Aku mengangguk. Dia menguasai hutan di alam tempatku tinggal dan sudah memakan banyak tumbal, namun sebelum mengakibatkan lebih banyak korban. Aku dan teman-temanku berusaha menghentikannya dengan menenggelamkannya di sebuah sendang bersama dengan tubuhku. Dan akhirnya aku sampai di sini. Terlihat
Teraut khawatir di wajah Giridaru, namun sebelum menjawab terdengar suara dentuman keras dari tubuh gua ini seolah ada sesuatu yang menyerangnya.